Selamat siang semua. Saya sudah berusaha untuk cari jas putih. Tidak dapat di Kerawang, semua mal-mal saya front, nggak dapat. Dan telepon, nggak usah. Saya mau ke telepon aja. Tapi dari ketua dan sekretaris, nah, yang putih, asal hati putih. Tadinya saya mau pinjam bajunya Theo, tapi terlalu jauh. Badannya juga besar. Ya, sepatunya putih, jasnya putih, rambutnya putih. Waduh, luar biasa. Saya sudah tawar-menawar, tetap tidak bisa. Jadi ada yang putih. Ya, puji Tuhan. Saya bilang saya akan khotbah 5 jam kurang. Ya, tahan lapar. Kalau yang sudah lapar silakan. Puji Tuhan. Cucu saya 3,5 tahun, giginya semua sudah ada. Ini belum semua bertumbuh gigi. Iya, tetap ada. Saya puji Tuhan. 100 tahun GPDI. Kita baru saja merayakan Hari Raya Pentekosta. Baik, mari kita akan sama-sama baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Cuma mimpi kalau orang tua, ya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Puji Tuhan. Jauh sebelumnya, dalam Yoel pasal 2 juga sudah diberitakan tentang turunnya kuasa Roh Kudus ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Kita tahu bahwa dalam peta 2000 tahun itu udah zaman yang akhir 2000 tahun terakhir. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah janjikan bahwa akan nanti dicurahkan Roh
Dan itu terjadi pada waktu hari Pentakosta. 120 orang sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Tiba-tiba mereka dipenuhi. 10 hari mereka berdoa. Makanya kita sebelum hari Pentakosta mengadakan doa 10 hari. Pas 50, angka 50 adalah angka Pentakosta, di mana saudara saat itu turunlah api dari langit, ya, turun. Api itu turun, lalu saudara-saudara, lidah api hinggap di atas kepala dari 120 murid, sehingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya ingat saudara di sekolah Alkitab Lamongan tahun 58. Saya baru bertobat bulan Maret 58. Dan saudara, kami sedang mengadakan doa juga di kampung di Taretan. Saat itu saudara, di sekolah Alkitab, murid-murid mantan sekolah Alkitab semua kumpul di sana. Dan pada saat itu tentara-tentara, karena masih perang permesta, tentara-tentara ada di Waleure tapi dikubur, jadi tinggi. Mereka lihat ke bawah, kota bakar. Bunyi sirene, mereka bunyikan sirene, mobil-mobil tentara dari Jawa. Mereka langsung, pas di depan mereka kaget, ini kok atapnya ada api. Mereka lihat ada api-api yang turun di kepala tapi nggak hangus. Heran. Jadi saudara, salah satu staf sekolah kita keluar dan bertanya, ada apa ini? Kenapa ini? Kami lihat dari atas ini terbakar, tapi kok nggak ada ya? Nggak ke atas. Orang-orang yang ada di dalam semua berdiri lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah saudara api kuasa Roh Kudus. Saya ingat saudara-saudara, saya masuk Cemara tahun 67. Saya baru dilantik pendeta muda oleh pendeta Kastanya. Nanti tahun 84 saya dilantik jadi pendeta di Beijing. Jadi saudara-saudara, bukan di Jakarta. Jadi saudara-saudara, kita lihat memang saudara sebenarnya saya mungkin kalau yang di sini saya lah yang paling tua ya. Sebenarnya Bapak Pendeta Rorong, dia tahun bulan Juli dia 92 tahun. Saya baru 81 setengah. Sekarang, jadi masih tua Pendeta Rorong. Tapi Pendeta Rorong, walaupun dia lahir tahun 29, GPDI belum dia rasakan. Ya, mengapa? Karena dia belum lahir. Lahirnya 29. Kalau saya 40. Jadi saudara beda. Tapi saudara-saudara, kita memang hari ini adalah perayaan 1 abad GPDI masuk di Indonesia. Saya cari-cari buku saya ada buku 2
seluruh buku-buku saya 2, 4 rak terbakar tahun 98 karena memang begitu masuk lemari buku saya dari ruang tamu dan semua terbakar, nggak ada. Jadi saya pikir-pikir, wah, nggak jadi 5 jam, cuma saling melihat aja. Puji Tuhan. Jadi memang kalau dalam sejarah tahun 1906 pendeta Ophler di Seattle, waktu itu mereka berdoa, ada 300 orang, kebanyakan orang-orang negro. Mereka sudah berpindah 5 kali, dan terakhir mereka sedang mengadakan doa 10 hari di satu gedung bekas pabrik yang sudah tidak terpakai. Mereka bersihkan dan mereka di situ berdoa, dan terjadilah curahan Pantekosta tahun 1906. Saudara-saudara, banyak orang Belanda yang imigrasi ke Amerika, dan pada waktu itu mereka salah satunya, kalau kita saya baca di sini, berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan 2 keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, USA ke Indonesia pada tahun 1921. Jadi GPDI datang 2 utusan dari Amerika, mereka orang Belanda, yaitu Rev. Cornelius Groesbeck dan Rev. Richard van Claveren. Jadi mereka datang ke Bali. Pada saat mereka datang ke Bali, mereka mendirikan pondok di bawah pohon kelapa. Lalu mereka mulai mengadakan penginjilan. Luar biasa. Banyak orang-orang Bali yang datang dengar dan mulai tersebar. Saudara, saat itu GPDI, tentara pemerintah Belanda, waktu itu pemerintah Belanda melihat bahwa kalau ini dibiarkan, lama-kelamaan budaya Bali hilang. Jadi saudara, mereka disuruh keluar aja, jangan di Bali. Jadi mereka 1 tahun di Bali sudah banyak pengikut. Lalu mereka pergi ke Surabaya. Di Surabaya, mereka sampai di Surabaya, lalu dengar berita bahwa di Cepu ada BPO, pabrik minyak. Di situ banyak sekali orang-orang Belanda, karena memang tujuan dari orang-orang Belanda adalah minyak dan rempah-rempah, Ambon, Manado, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat saat itu mereka sedang bekerja di pabrik minyak, ada Van Gessel, PG Van Gessel. Dia mendengar firman Allah, lalu dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, di sana ada banyak orang Manado, Ambon, ya, di pabrik itu. Antaranya HN Rungkak.
SIP Lumo Indong. Ya kalau saya catat di sini, mereka bertobat YRP Langon, A Tambunan, Y Lunanta Ambrang, LS Nusa Ambon, GA Yokong, R Mamindaan, W Mamahit, SIP Lumoindo, ASCW, yang kemudian mereka menjadi pioner. Ya, mereka lah yang memerintahkan karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka pendeta Repi pergi ke Manado, Runtu Island ke Manado, kalau Repi ke Lamuan, lalu saudara Mamindaan ke Tonsea, lalu Lumenta dia pergi ke Amurang. Di sanalah mereka memberitakan kabar Injil, kabar kesukaan. Dulu saudara, kalau kami waktu masih umur masih di SD kelas 2, kelas 3, kami gara-gara, wah ini pengster lagi, sudah mau, karena mereka semua pakaian putih, gak ada yang hitam, ya. Jadi mereka pakaian putih semua pergi ke gereja, tapi gerejanya dari bambu, pakai ini kiri dan kanannya pakai begini. Wah, jadi orang bisa nonton. Saya bertobat waktu nonton, ya. Jadi saudara, tahun 57 saya karena dekat rumah, jadi saya lihat, wah, luar biasa ini. Papa saya majelis gereja Gemini, apalagi opa saya, ya, dia bendahara. Jadi saudara-saudara sangat sulit sekali untuk pindah ke Pantai Kosta. Saya catat semua ayat-ayat yang disampaikan oleh pendeta Puno Indo, berapi-api. Tapi memang saya lihat kalau dia sebelum berkhotbah, dia sudah 1 jam di atas mimbar doa, wah, dan dia seperti urapan itu luar biasa. Kiri dan kanan orang nangis sudah, termasuk saya catat ayat-ayat. Lalu saya pergi ke papa saya bilang, Pak, tidak ada yang dipercik-percik pakai air di sini, apalagi anak-anak. Tuhan Yesus aja dibaptis. Apa saya dengar? Saya suruh baca nih. Padahal mereka pengkhotbah. Iya ya. Bapak saya ngomong, oh iya ya. Jadi saudara, tahun 58 bulan Maret saya dibaptis. Bapak saya bilang apa-apa, tapi opa saya saudara marahnya luar biasa. Ya, opa saya saudara, ya datang ke rumah, ambil itu jaring, pakai jaring, ambil jaring di sebelah, ambil dia patah-patahin semua, pukul-pukulin semua ke papan-papan. Dia ngomong, jangan berani injak di rumah saya, di quintal saya. Waduh. Jadi waktu itu saudara, saya tidak bisa. Saya mesti kalau lewat rumahnya, saya mesti putar. Tidak bisa, dia udah siap dengan tombak. Karena bikin malu katanya. Tapi saudara, ya itulah namanya orang tua. 1 bulan saya pernah ke rumahnya.
Suatu waktu kakak saya biasa bikin jala malam, saya berangkat sendiri muter-muter, dapat 30 ekor codok. Jam 4:30 karena dia jam 5 tempat orang-orang tua ngopi. 4:30 saya sudah hadir. Begitu buka pintu, saya giniin codoknya. Bapak, kamu dapat di mana? Sembako. Ya, Nek. Wah, ya udah, nanti saya yang bakar. Saya potong sayap-sayapnya, dia bakar. Begitu saudara, dia rangkul sama saya, dia sudah. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, tahun tanggal 4 Juni 1924, pemerintah Belanda mengakui eksistensi The Pinkstergemeente en Nederlands Indië sebagai sebuah perkumpulan yang sah, dan oleh kuasa Roh Kudus, semangat pelayanan yang tinggi, maka jemaat-jemaat baru mulai bertumbuh di mana-mana. Tanggal 4 Juni tahun 37, pemerintah meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pantekosta menjadi Kerkgenschap, persatuan gereja, persekutuan gereja, berdasarkan Tatwat 1927 nomor 156 dan 523 dengan Beslet pemerintah nomor 33 ada di Kop Surat tanggal 4 Juni 1937, Tatwat nomor 768, nama Pinkstergemeente berubah menjadi Pinkster in Nederlands Indië. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 42, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, sampai sekarang. Ketika itu Ketua Badan Pengurus Umum Majelis Pusat kalau sekarang adalah Pendeta H.M. Rungka. Mamanya Tante Legi, ya, istrinya Komande. Selain perkembangan juga dicatat beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja baru, di mana para pendirinya berasal dari orang-orang GPDI, antara lain Pendeta Ho Yong Seng, ya, Ho Yong Seng, atau Dr. H.L. Senduk, pendiri GBI, yang bersama Pendeta Van Gesel pada tahun 1950 berpisah dengan GPDI dan mendirikan GBIF. Pendeta Ishak Leo pada tahun 1959 keluar dan mendirikan GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Sebelumnya pada tahun 36 Nasional RM Devin dan Gusti keluar dan membentuk Assemblies of God. Tahun 46 Pendeta Tan Hok Chuan berpisah dan membentuk Gereja Isa Al-Masih. Itu sedikit sejarahnya GBDI. Jadi saudara-saudara, Pendeta H.L. Rungkat di Jakarta, ya, Jalan Ketapang nomor 39 sampai sekarang masih ada. Dia mendidik
hamba-hamba Tuhan untuk terjun di Jawa Barat. Antaranya Bapak Pendeta Cio Kim Ting. Ya. Saya senang saudara karena Bapak Kim Ting itu orangnya rendah dan suka tiap bulannya datang ke Cikampek. Saya dengar gimana Om, Cilamaya dulu pertama saya dulu di Cilamaya. Mereka dari Jakarta, bayangin, jalannya masih sangat rusak. Dari Jakarta saudara mereka pakai sepeda ban mati, jadi tidak dipompa. Wah, luar biasa perjuangan mereka. Om Kim Ting dia tapi saudara mereka pusatnya di Dauan Cikampek depan Pupukujang. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang dan cucu-cucunya ada yang ke GBI, ada yang ke GBI. Dan saudara Om Cio Bipua Solo, dia salah satu rumahnya tempat hamba-hamba Tuhan berkumpul. Dia dulu adalah jago silat dan jago main sepak bola. Lalu dia cerita sama saya, rumah saya dulu tempat penampungan. Setelah saya bertobat, sebelumnya memang belum. Setelah dia bertobat, maka saudara-saudara kakinya didoain, patah 3, didoain, dan dia bisa berjalan lagi. Jadi pendeta dan memang agak sedikit pincang, ya. Di saudara sedikit perjalanan Tanta Ceng Jakarta yang di Karanganyar sama Cawang, dia gembala di Rengas Dengklok. Jadi mereka dari Kerawang, Rengas Dengklok, Cikampek, Cilamaya, Sukamandi, Pamanukan, Pegadaian, Subang. Ya, mereka dengan naik sepeda luar biasa. Dan saudara akhirnya pendeta Cio Kim Ting dia menetap di Sukamandi. Dia dari Sukamandi, pada waktu itu Sukamandi masih banyak orang-orang Chinese. Dan saudara pendeta Rorong dari Majalengka tahun 60 dia buka Majalengka. Dan saudara pendeta Rorong pertama kali perintisan gereja yang paling besar 30 kali sepi. Oh, luar biasa. Karena memang waktu dia di Sukamandi ada salah satu bos bus yang bertobat, dan dialah yang menyediakan kintal, mendirikan gereja, karena dia 30 bus Jakarta Cirebon. Jadi saudara, dialah yang mendirikan. Dan akhirnya juga dia keluar, ya. Dia terorong harus pindah, ya, pindah ke Sukamandi. Tahun 67 dia pindah ke Sukamandi. Di Sukamandi dia terorong Om Kim Ting pindah di Lemabang, tempatnya Venture Robot itu, ya. Jadi dia pindah di sana. Saya bantuin dia cari rumah, ya, cari rumah, karena adanya di Lemabang dekat
stasiun kereta. Kami pergi ke cabang, cari tempat sampai Cikarang nggak dapat. Akhirnya dapat bekas pabrik padi. Kami masuk di situ dan tanya, bisa nggak kontrak di sini? Oh, ketemuin sama yang punya. Kami ketemu. Mau dibikin apa? Gereja. Oh ya boleh. Dan saudara, itulah sedikit perjalanan ya. Kasihan ya, orang tua, sudah tua dia, pindah ke cabang. Saya lihat bagaimana penderitaan mereka. Sebagai hamba Tuhan, saya juga gereja saya masih 4x6, ya, masih sangat kecil. Jadi saudara-saudara, saya sering mendengar, jadi mereka melayani di Purwakarta. Dengan akhirnya Tosin di Kamanukan, Tanta Ona. Memang kalau Tanta Ona saya nggak banyak mendengar, karena begitu saya hadir di Jawa Barat, suaminya udah meninggal. Jadi tinggal Tanta Ona. Nah, jadi saudara, mereka cerita bagaimana dari Subang mereka ke Horgelis, ya, ke Horgelis. Itulah sedikit apa yang saya lihat ini. Dan saudara, tahun 1928 pendeta S. Ipel Moindong ke Jogja. Tahun 1933 pendeta A.S. Siwi menabur di Sumatera, Palembang sampai dia mati. Dia pergi ke Lampung, Sumatera Barat, dan kemudian ke Sumut. Tahun 39 dia ke Sumut. Tahun 1932 R.M. Suprapto mulai membantu pelayanan di Blitar, kemudian Singosari. Tahun 1937 ke Sitiarjo, Malang. Tahun 1935 pendeta Siloy di Yopi Siloy merintis pelayanan di Kupang pertama. Tahun 30 pendeta Debur disusul pendeta Pati Rajawane dan A.F. Wesel Kalimantan Timur. Tahun 1940 pendeta YMP Batubara menebas ladang di Kalimantan Barat, Pontianak. Dan pendeta Yonatan Itar pelopor Injil Pantekosta di Papua. Jadi itu sedikit, cukup panjang ya. Sedikit saudara tentang sejarah GBDA. Saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau sekarang Jawa Barat sudah luar biasa. Ya, saya sudah lama nggak tahu berapa ratus hamba Tuhan Jawa Barat. Dulu yang saya tahu 800. Ya, Jawa Barat sekarang udah lebih dari 1000, karena sampai ke pelosok-pelosok Pangandaran. Saya pernah ke Pangandaran, Parigi, Banjarsari, ya, Banjar. Karena saya pengerja di Lengkong kecil, kalau Banjarsari waktu dia nikah, dia ke Jakarta. Nyata Baikul Leong di Ciamis juga ke Jakarta. Saya semua wakil. Tasikmalaya saya juga wakil satu minggu.
karena Om Tairas itu bahagian timur, ya, Priangan Timur semua dia yang menguasai. Jadi pendeta Max Samuel dia ke Semarang nikah, saya juga yang jadi wakil. Jadi saudara saya sudah run sampai ke Parigi, Pangandaran, karena semua sudah ada tempat-tempat pelayanan di daerah sana. Walaupun ada 5 orang di Parigi tembus ke Garut, 6 orang, ya saya mesti layani. Puji Tuhan. Saudara, akhirnya tahun 1921 GPDI telah 1 abad di Indonesia. Memberkati